Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 175 halaman 26 Al-Baqarah ayat 175. Untuk kali ini kita kaji ilmu bahasanya atau ilmu nahwu sharafnya Pak ya. Jadi untuk ilmu tajwid, karena sudah cukup lama, berapa tahun kita mengkajinya, kita selang-seling aja terkadang dengan pendekatan ilmu tajwid, terkadang dengan pendekatan ilmu nahwu dan sharaf. Ulaika ismul isyarah gitu Pak. Jadi saya katakan kata kuncinya dulu nih, biar mudah mempelajari bahasa Arab itu. Dalam Al-Quran itu secara garis besar hanya ada 3 sebetulnya. 1 ada isim, 2 ada fi'il, 3 ada huruf. Nah, cuma 3 itu. Gabungan dari isim, fi'il, huruf itu disebutnya kalimat itu. Gabungan dari beberapa kalimat disebutnya ayat. Nah, gabungan dari beberapa ayat disebutnya surat. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya cuma 3 Pak. Walaupun isim terbagi-bagi lagi, fi'il terbagi-bagi lagi, huruf pun terbagi-bagi lagi. Secara sederhana isim itu kata benda. Secara sederhana, cirinya kata benda itu 1 tetap, 2 tidak terikat waktu. Kata benda itu begitu. Manusia itu benda itu kan tetap, manusia itu tidak terikat waktu juga. Kalau kata kerja itu bisa berubah dan terikat waktu. Ada waktu masa lalu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, fi'il pun terbagi-bagi lagi. Begitu pula dengan huruf. Huruf itu terbagi-bagi lagi. Tentu yang dimaksud dengan huruf di sini bukan huruf seperti huruf hijaiyah, Pak, atau seperti alif, ba, ta, bukan begitu. Seperti ini kan di ayat ini nanti ada beberapa huruf gitu ya. Jadi ulaika itu ismul isyarah. Ismul isyarah itu isim atau kata benda lah, yang berfungsi untuk menunjuk, Pak. Berfungsi untuk menunjuk. Nah, ini ismul isyarah bagi yang berakal gitu. Kan kalau bicara kata benda itu ada yang berakal, ada yang tidak. Dan untuk yang jauh, Pak. Kata tunjuk untuk yang berakal dan jauh.
Kalau yang dekat itu haulai. Nah itu di Al-Quran itu kan ada haulai. Nah, itu sama kata tunjuk tapi untuk yang dekat. Alladzina. Alladzina ismul mausul. Ismul mausul itu kata yang berfungsi untuk menyambungkan. Bentuknya jama ini plural, menunjukkan banyak. Kalau sendiri alladzi, kalau dua alladzani, kalau banyak alladzina. Tapi yang mudzakkar, yang jenisnya laki-laki. Kalau perempuan allati, allai. Nah itu di Al-Quran kan ada allati. Jadi ismul mausul, makanya dikarenakan isim di situ ada subjek yang menempel. Terkadang subjeknya itu Allah, Pak. Kalau Allah karena esa maka alladzi tunggal kan. Terkadang yang menempel itu subjeknya manusia. Nah, kalau di sini yang menempel subjeknya manusia. Makanya sering diartikan orang-orang yang. Padahal arti sebetulnya alladzina itu yang, Pak. Arti asalnya itu yang. Istarau fi'il ini. Fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan sudah berlalu, sudah terjadi, atau masa lampau. Asalnya itu yang disukun itu, asalnya wawunya disukun itu, istarau. Tapi karena setelah wawu ada huruf sukun, lamnya disukun lagi, mati itu, maka wawunya diaktifkan dengan domah. Asalnya istarau jadi istarau. Nah, wawu dan alif itu menunjukkan plural, jamak, Pak. Jadi kalau kata kerja di ujungnya ada wawu dan alif berarti pelakunya bukan seorang, itu banyak. Ad-dolalata maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa kita objek gitu, Pak. Objek. Kan yang namanya kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek gitu. Sama di Al-Qur'an pun begitu. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, di sini pun kan tadi itu ulaika itu subjek kedudukannya, Pak. Sama alladinya juga subjek. Adanya wawu dan alif pada kata istarau itu subjek, itu mereka itu subjek. Istaronya predikat atau istilahnya fi'il, predikat itu fi'il. Kalau isim subjek gitu. Nah, ad-dolalata itu objek atau maf'ul bih gitu. Bi harfu jar, Pak. Harfu jar itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Cirinya majrur itu umumnya kasroh, umumnya, Pak. Tapi tidak selamanya kasroh. Karena di sisi lain kalau bicara isim itu ada dua, Pak. Ada isim mu'rab, Pak. Isim mu'rab itu kata benda yang harokatnya bisa berubah. Ada isim mabni. Isim mabni itu kata benda yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Kayak bil huda tuh, walaupun ada bi, Pak, nggak bisa jadi bil hudi atau nggak bisa jadi bil hudu, nggak bisa. Nah, itu disebutnya mabni. Mabni itu tetap, itu nggak bisa berubah.
Walaupun sebetulnya kata al-huda itu ismun majrur itu Pak. Ismun majrur itu isim yang dimajrurkan dengan huruf bi. Wa harful ataf Pak. Harful ataf itu huruf sambung gitu. Wal adzab, al adzab itu maf'ul bih. Sama dengan ad-dalalata Pak. Ad-dalalata maf'ul bih. Maf'ul itu isim Pak, itu isim maf'ul. Jadi masuknya kepada kelompok isim maf'ul, itu isim maf'ul. Di wal adzaba wa harful ataf, al adzaba ismul maf'ul. Cirinya maf'ul Pak, umumnya yang namanya maf'ul itu di fathah Pak. Objek itu di fathah harokat akhirnya. Makanya ad-dalalata taknya di fathah. Al adzaba ba-nya di fathah gitu Pak. Jadi objek itu kan yang dikerjakan Pak ya. Yang dikerjakan. Bi harfu jar Pak. Huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Al-maghfirah ismul majrur. Nah, kalau maghfirah itu termasuk isim mu'rab. Isim mu'rab itu isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Makanya taknya itu di kasroh. Kenapa taknya di kasroh? Karena ada bi. Jadi bil maghfirati. Nah, kalau Bapak bacanya bil maghfirata pasti salah itu. Atau bil maghfiratu salah. Nah, ini kan fungsinya kalau kita lupa gitu Pak, kalau kita lupa. Ini tuh teh harokat akhirnya teh ta, ti atau tu. Barangkali lagi jadi imam gitu atau lagi baca Quran menghafal. Itu harokat akhirnya tuh patah, kasroh apa domah. Nah, dengan adanya bi itu umumnya di kasroh. Kecuali tadi isim yang mabni, isim yang tidak bisa berubah. Fama, nah fama, fa-nya itu ini Pak sababiyah itu. Pak sababiyah itu Pak yang menunjukkan sebab akibat. Termasuk huruf ini Pak. Fa itu. Secara ini termasuk ini huruf sambung sama dengan wa. Jadi ada beberapa huruf sambung itu, ada wa, ada fa, ada sa, ada summa gitu. Asbaro, nah isim fiil. Fiil iya fiil. Asalnya kan sobaro. Fiil yang digabung dengan domir. Nah, domir itu masuk kelompok isim. Isim domir Pak. Ada domir muttasil, domir yang bersambung, domir muttasil itu. Nah, ini termasuk domir muttasil ini. Ada domir yang munfasil Pak. Domir munfasil itu domir yang terpisah. Ada domir mustatir, domir yang tidak kelihatan tapi sebetulnya ada. Domir itu kata ganti Pak, kata ganti. Hum itu kata ganti untuk mereka itu. Ala harfu jar, an-nari ismul majrur. Makanya kalau ada ala, harokat kata sesudahnya harus kasroh. Ro-nya kan di kasroh, alan nari. Nah, an-nari itu termasuk ismul mu'rob, kata yang bisa berubah harokat akhirnya itu Pak. Nanti lama-lama itu bisa mudah Pak, karena nggak banyak kalau bicara ilmu nahwu sorof itu nggak banyak. Siga nama setahun mengolotok berapa? Atau genep bulan yang ngolotok berapa? Ya. Ya, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ulaika, nah, mereka itulah
Tadi kita katakan ulaika itu kan ismul isyarah. Siapa mereka yang ditunjuk di sini gitu Pak. Kembali kepada ayat 174 sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan mereka itu adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan wahyu kebenaran yang Allah turunkan di dalam kitab suci, baik dalam Taurat, Injil, termasuk dalam Al-Quran. Walaupun secara teks ya, ayat 174 itu berbicara tentang rahib dan pendeta-pendeta orang-orang Bani Israel, tapi ayat 174 itu berlaku umum, berlaku juga untuk para ulama, para kiai, para asatid atau para tokoh agama dari kalangan umat Islam. Manakala mereka menyembunyikan isi Al-Quran yang Allah turunkan, itu terancam itu dengan ancaman Allah, itu terkena dengan ancaman Allah. Yang kedua yang dimaksud dengan mereka itu adalah mereka yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dalam arti menjual ayat Allah dengan dunia, Pak. Menukar ayat Allah dengan dunia, menukar ayat Allah dengan harta, menukar ayat Allah dengan jabatan, menukar ayat Allah dengan hawa nafsunya. Tapi saya katakan yang disebut dengan menjual ayat Allah itu bukan berarti seorang ulama tidak boleh dikasih uang, Pak. Kan seringkali di masyarakat itu kalau ustadz ngaji nggak usah diberikan transportasi, itu kan sama dengan menjual ayat-ayat Allah. Nah, itu pemahaman yang keliru itu. Atau kalau Al-Quran nggak usah dibeli, itu kan ayat Allah. Itu pemahaman yang keliru. Walaupun sebetulnya kalau dulu Pak, dulu yang namanya Al-Quran itu harus difasilitasi oleh negara itu Pak. Jadi negara beli ke percetakan Al-Quran, kemudian Qurannya dibagikan kepada umat Islam. Mestinya begitu. Jadi yang disebut dengan menjual ayat Allah itu seperti itu. Nah, mereka yang menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan dan menjualnya dengan dunia, Pak, itu kata Allah di 175 itu, mereka itulah alladzina yang atau orang-orang yang istarau, menjual. Sebetulnya istarau itu artinya itu membeli, Pak. Membeli. Cuman di Al-Quran sering dimaknai menjual gitu. Menjual. Sebetulnya kalau diterjemahkan membeli bisa juga, Pak. Secara arti gitu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan gitu. Ini begitu. Jadi di Al-Quran terjemah rata-rata menggunakan terjemahan makna, atau seringkali menggunakan terjemahan makna, tidak selamanya menggunakan terjemahan arti. Itu dimaksudkan agar masyarakat mudah memahami gitu, Pak. Mudah memahami. Tapi kita harus tahu juga gitu. Jadi sebetulnya istaro itu artinya membeli. Kalau menjual itu bai'ah itu, Pak. Ba'a itu menjual.
Kan di Al-Quran Allah mengatakan beda antara menjual dan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Bai'a itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ba'a itu membeli, kalau istara membeli, ba'a menjual. Mereka itulah orang-orang yang membeli ad-dalalata, kesesatan, bi dengan al-huda, petunjuk. Jadi tidak selamanya yang sifatnya duniawi itu sesat, Pak. Ada di antara atau yang namanya duniawi itu baru bisa menjadi dikatakan kesesatan manakala gitu Pak ya, manakala itu ditumpangi oleh hawa nafsu. Ada orang umpamanya begini Pak, karena dia diperbudak oleh jabatan, akhirnya dia itu menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan sedikit jabatan. Dan biasanya menjelang atau di musim kampanye banyak katanya orang-orang yang menjual petunjuk demi untuk mendapatkan kekuasaan. Atau ada juga yang disebut dengan dolalah di sini adalah orang-orang yang demi mendapatkan harta duniawi lalu mengorbankan akidah, mengorbankan ibadah, mengorbankan akhlak. Nah, itu yang disebut dengan membeli kesesatan dengan petunjuk, Pak. Jadi petunjuknya dikorbankan, kebenarannya dikorbankan, prinsipnya dikorbankan demi untuk mendapatkan duniawi. Makanya kita harus menanamkan dalam diri kita itu bahwa mencapai kebahagiaan akhirat itu adalah tugas pokok, sementara meraih kesuksesan dunia itu tugas tambahan. Itu tempo hari pernah saya sampaikan tuh dalam khutbah Idul Adha, masih ingat mungkin, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang fokus beramal, bekerja, berbuat untuk menggapai kebahagiaan akhirat, maka Allah akan mencukupi kebutuhan duniawinya. Allah akan mengcover urusan-urusan dunianya itu. Itu kan janji Allah seperti itu. Karena kan kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia itu sebetulnya utamanya tugas Allah. Tinggal dipoles aja oleh manusia sedikit. Jadi lebih besar peran Allah dibanding peran manusia bicara sukses dan tidaknya manusia di dunia, Pak. Kalau saya presentasi umpamanya peran Allahnya 75%, 25% peran manusia. Itu kalau ingin meraih kesuksesan dunia. Tapi kalau ingin meraih kebahagiaan akhirat, di situ peran manusia yang lebih dominan. Peran Allahnya sedikit. 75% peran manusia, 25% peran Allah. Makanya urusan dunia itu urusan Allah, urusan akhirat urusan kita itu, Pak. Cuman kan kita manusia sering terbalik, Pak. Kita lebih sibuk mikirkan urusan Allah ketimbang urusan kita. Kita lebih sibuk dengan tugas Allah tapi mengabaikan tugas kita. Tugas kita itu kan ibadah untuk meraih kebahagiaan akhirat.
tugas Allah itu menciptakan kesejahteraan bagi manusia di dunia itu. Utamanya kan begitu. Nah, jadi mereka itulah orang-orang yang membeli atau menjual hidayah dan dibelinya dengan kesesatan, atau yang membeli kesesatan dengan hidayah. Wa dan al-adzaba. Nah, ini sebetulnya kata istaraunya mengikuti yang pertama, Pak. Wa istaraul adzaba bil maghfirah. Itu kalau dalam penafsiran begitu. Dan mereka adalah orang-orang yang membeli siksa dengan ampunan. Ini gaya bahasanya cukup bagus, sangat bagus. Mereka adalah orang-orang yang membeli siksa dengan ampunan. Kan orang untuk terbebas dari siksa itu adalah istighfar, taubat, untuk terbebas dari ampunan itu. Tetapi justru ada beberapa orang yang merusak ampunan ataupun mengabaikan ampunan, tapi justru malah mencari siksa. Nah, diantaranya orang-orang yang membeli siksa dengan ampunan itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu. Jadi ketika para ulama, para kiai itu menyampaikan kebenaran, itu sedang mencari ampunan sebetulnya, Pak. Sedang mencari ampunan, sedang mencari hidayah. Tapi kemudian ketika mereka itu menyembunyikan ayat Allah dan menjualnya dengan harga yang sangat murah, maka pada saat itulah dia sedang melakukan kesesatan dan sedang mencari siksaan itu. Sehingga kemarin kita katakan sebetulnya posisi ulama kiai itu di satu sisi sangat luar biasa, Pak. Sangat menggiurkan. Kenapa? Bayangkan saja seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan bersolawat, bahkan para malaikat dan Allah pun akan bersolawat kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan wahyu. Tapi di sisi lain diancam juga apabila mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal tahu dan menjualnya dengan harga yang sangat murah, padahal tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi. Nah, itu diancam dengan ancaman yang keras. Cuman tempo hari pernah kita katakan, Pak ya, kita juga perlu untuk berhusnudon, Pak. Perlu untuk berhusnudon kepada para ulama itu. Pertama, husnudonnya, Pak, ketika ulama itu berfatwa salah, mungkin itu karena kelemahannya sebagai manusia. Bisa jadi kan keliru itu, walaupun maksudnya bukan begitu mungkin, atau karena pendeknya ilmu lah, Pak. Yang kedua, bisa jadi fatwa salah itu dikarenakan ada ancaman. Nah, bagi kita kan ketika ngomong salah gitu, Pak, dalam arti ngomong kita itu nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, nggak ada yang ngancam gitu. Atau kalau kita ngomong benar, Pak, mungkin kalau orang biasa nggak ada yang ngancam. Tapi untuk orang-orang tertentu di musim tertentu, kadang juga kalau ngomong benar itu diancam gitu. Nah, kita pun harus bisa melihat, Pak, harus bisa melihat bahasa tubuh gitu, Pak. Sehingga kalau di musim tertentu itu kadang ada ulama itu minggu ini berkata A gitu, tapi minggu depan berkata B, kata itu, Pak. Nah, kita pun di situ harus husnudon. Ada apa kok kemarin bilangnya A sekarang jadi B itu? Ini jangan-jangan di belakang ada ancaman itu, gitu, Pak. Nah, kita harus berhusnudon di situ. Kenapa? Toh kalaupun ancaman itu kena mengenai diri kita, mungkin kita pun akan begitu, Pak.
Mungkin kita akan begitu. Nah itu, jadi dalam hal seperti itu kita pun jangan berlebihan dalam, apalagi sampai melaknat mereka gitu ya. Ya harus memaklumi juga Pak. Bisa jadi kalau mengenai kita pun tidak akan kuat gitu. Walaupun banyak juga atau ada juga ulama-ulama, kiai-kiai yang punya karakter yang tegas, pemberani. Jadi walaupun diancam dengan berbagai ancaman pun ya, tidak takut gitu Pak. Itu kan kembali kepada karakter masing-masing. Fama asbarohum. Asbaro itu sebetulnya sabar Pak. Jadi kalau Bapak lihat dalam kamus Pak, umpamanya kamus Ma'anil Quran, ada ini asbaro ini termasuk ini kata mustarok. Kata mustarok itu kata yang memiliki beberapa arti Pak. Jadi asbaro itu bisa diartikan sabar, bisa juga diartikan berani gitu Pak. Makanya nih kan dalam hadis nih kata Nabi itu yang disebut orang yang hebat, yang kuat itu bukan yang pandai bergulat katanya. Yang disebut pemberani itu bukan yang pandai bergulat, tapi orang yang sabar mengendalikan hawa nafsu kan gitu Pak. Nah, kata asbaro di sini jangan diartikan sabar. Kalau diartikan sabar kan susah dipahami Pak. Jadi diartikannya berani. Makanya di Al-Quran terjemah biasanya fama asbarohu, maka alangkah beraninya mereka gitu. Siapa yang alangkah beraninya itu? Mereka yang menjual petunjuk dengan kesesatan, atau yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan yang membeli siksa dengan ampunan. Jadi alangkah beraninya mereka alan nari, mentang neraka atau dimasukkan ke dalam neraka. Makanya dulu kalau para sahabat ketika mereka akan berbuat dosa, atau dulu para ulama ketika mereka akan berfatwa dengan fatwa yang salah, sementara mereka sadar bahwa itu salah, itu biasanya mereka membakar jari-jari mereka itu Pak. Ketika mereka membakar jari mereka kan merasakan panas tuh, sehingga mereka tidak jadi berbuat salahnya gitu Pak, tidak jadi mengeluarkan fatwa yang salahnya. Jadi dalam rangka menegur atau mengingatkan mereka supaya jangan sampai berbuat salah, kalau ulama supaya jangan sampai berfatwa salah, itu dicoba dibakar ujung jarinya itu. Satu ayat lagi, dalika. Nah, dalika itu sama ismul isyarah Pak, kata tunjuk yang menunjukkan jauh, tapi untuk yang tidak berakal gitu. Untuk yang tidak berakal. Kalau tadi yang berakal itu kan ulaika. Dan ini bentuknya mufrad gitu Pak. Mufrad ini. Kalau jamak dalikum. Dalikum wasakum bihi. Dalika itulah atau yang demikian itulah dikarenakan anna sesungguhnya. Ini hamzahnya di fathah karena ada di tengah-tengah kalimat. Kalau di awal inna, karena didahului oleh dalika dan bi, maka jadi anna. Di yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya Allah nazzala telah menurunkan al-kitaba kitab bil haqqi dengan benar. Jadi Allah menurunkan seluruh kitab suci
Yang tempo hadis kita sampaikan hadis riwayat Imam Hakim bahwa sebetulnya kitab suci yang Allah turunkan itu kan berjumlah 104 Pak ya. Berjumlah 104. Sehingga dengan jumlah kitab suci 104 itu hampir boleh dikatakan tidak ada satupun daerah yang tidak mengenal kebenaran kitab suci. Bahkan jika dikaitkan dengan para nabi yang diutus Allah itu kan sampai Ibnu Abbas mengatakan ada 120.000 nabi yang diutus oleh Allah itu. Walaupun yang kalau para ulama menyebutkan yang harus diketahui itu 25 nabi. Nah, kalau 120.000 nabi itu bisa dimungkinkan bahwa seluruh daerah itu pernah disampaikan kitab suci dan pernah juga diutus para nabi. Sehingga bisa dikatakan tidak ada alasan orang mengatakan kebenaran belum sampai ke saya, atau kitab suci belum sampai ke saya. Toh kitab sucinya banyak, para nabinya juga banyak. Jadi Allah itu menurunkan kitab suci itu bil haq, dengan benar, Pak. Motifnya, alasannya benar, Pak. Allah menurunkan kitab suci itu. Caranya juga benar, Pak. Tujuannya pun benar. Maka ketika ada orang itu yang menyembunyikan kebenaran dan menjualnya dengan harga yang murah, berarti kan itu sudah berkhianat terhadap al-haq yang diturunkan oleh Allah. Jadi lamun diibaratkan begini, Pak. Ada seorang suami yang niatnya, motifnya, tujuannya tulus, lalu dilakukan caranya pun dengan cara yang baik, tujuannya juga baik. Lalu kemudian oleh istrinya itu dikhianati, itu kan suaminya marah banget itu, Pak. Nah, Allah pun menurunkan kitab suci, motifnya kan benar, caranya pun benar, melalui malaikat Jibril diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tujuannya adalah untuk menyirami hati manusia biar lembut, subur. Tapi kemudian oleh para pendeta, oleh rahib, atau oleh dalam tanda petik ya para ulama itu diselewengkan, maka kan Allah kecewa sekali, marah sekali. Wa inna, dan sesungguhnya, wa dan inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, berselisih, fil kitabi, dalam Alkitab, atau tentang Alkitab. Kan orang-orang Yahudi berselisih dengan orang-orang Nasrani ini, Pak, tentang kitab suci. Mereka berselisih. Orang Yahudi mengatakan kitab kamilah yang benar, nabi kamilah yang benar. Orang Nasrani mengatakan kitab kamilah yang benar, nabi kamilah yang benar. Jadi sebetulnya yang kitab suci yang membenarkan seluruh kitab suci itu Al-Quran, Pak. Al-Quran itu membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Islam itu membenarkan seluruh nabi dan rasul. Tidak boleh kita memusuhi seorang nabi pun, seorang rasul pun. Tidak boleh kita mencela satu nabi pun. Umpamanya kita mencela Nabi Isa, nggak boleh. Mencela Nabi Musa, Nabi Uzair, nggak boleh. Nah, berbeda dengan keyakinan yang lain. Dalam keyakinan yang lain, Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang jahat itu. Doktrinnya itu doktrin bahwa Muhammad itu seorang pelacur, seorang yang maniak seks dan lain sebagainya. Makanya karena doktrin itu banyak di kalangan akar rumput itu yang sangat membenci Nabi Muhammad gitu. Karena doktrin itu.
Nah, sementara di Al-Quran atau di Islam itu seluruh kitab suci itu benar, cuma disempurnakan oleh Al-Quran. Seluruh para nabi dan rasul pun benar karena semuanya kan utusan Allah. Cuma Nabi Muhammad punya posisi sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Itu perbedaan mencolok itu Pak antara Islam dengan luar Islam itu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab la sungguh di dalam sikokin itu penentangan atau permusuhan, ba'idin sungguh berada dalam permusuhan yang sangat jauh. Nah, sehingga para ulama mengatakan dikarenakan hal seperti itu merupakan sebuah penentangan yang sangat jauh, Pak. Orang yang seperti itu sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat-nasihat. Kan begini, Pak. Ini kalau bicara dominan, Pak ya. Biasanya kalau ada orang yang masuk Islam, biasanya orang-orang yang masuk Islam itu atau umumnya itu sebelumnya mereka tidak begitu benci dengan Islam, Pak. Tidak begitu benci. Sehingga dikarenakan mereka tidak begitu membenci Islam, itu terkadang di antara mereka itu lagi lewat gitu, Pak, mendengar adzan, itu kan nuraninya meresapi itu, Pak, ingin tahu lebih jauh. Lagi lewat ada yang baca Quran, ada yang lagi tausiah. Nah, kalau orang itu nggak begitu membenci Islam, biasanya mau mempertimbangkan itu, terbuka untuk memikirkan. Tapi kalau orang yang sudah sangat benci dengan Islam, itu adzan, bacaan Quran atau tausiah itu akan dianggap sebagai sebuah permusuhan, itu disikapinya dengan memusuhi. Sehingga rata-rata tadi yang banyak masuk Islam itu mereka yang pada awalnya tidak terlalu membenci Islam. Itu potensi untuk mendapatkan hidayahnya besar, itu besar potensi mendapatkan hidayahnya itu. Nah, ini mudah-mudahan jadi hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.